Iwan Rupawan, karir terjaga di panggung hiburan, namun citra Jonathan Fritzi alias Ijong hancur lebur gara-gara rusak rumah tangga dengan Dena Rivanka akibat orang ketiga bernama Ririn Dwi Ariyanti. Ketika suara miring atas hubungan dengan Ririn yang mulai umbar kemesraan, bahkan dikabarkan telah gelar lamaran, citra Ijong kian berantakan, terseret dalam pusaran kasus pengiriman obat keras. Ijong tidak bisa mengelak, diseret sebagai tersangka yang kemudian ditetapkan sebagai terdakwa. Yang semakin membuat miris, Ijong kini sedang dalam kondisi sakit pasca menjalani operasi. Meski begitu, tangannya tetap diborgol untuk jalani pemeriksaan. Lantas, benarkah Ijong yang hanya diam serbu bahasa ketika dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis itu akan dijebloskan ke penjara dalam kondisi sedang sakit? Mas Ijong, mungkin sedikit agak nanti mungkin ada pesan apa kondisinya? Ya, mungkin ya. Sorry. Mas Ijong, mungkin ada yang perlu disampaikan Mas Ijong. Ada dulu. Mas Ijong. Mas Ijong. Untuk berkas Ijong sudah kita nyatakan lengkap, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam Ijong CS oleh jaksa peneliti, dan hari ini tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian untuk yang khusus Ijong, kita sesuai dengan SOP dokter ke empat-empatnya kita akan lakukan pemeriksaan di rumah sakit RSUD Kota Tangerang. Jadi karena dari surat dokter dari dibawa oleh rekan penyidik dan dilakukan pemeriksaan oleh si Ijong sendiri itu menyatakan habis operasi, nanti dokter menyarankan untuk rawat jalan, kita akan melakukan penahanan rumah. Tetapi kalau dokter menyatakan itu dalam keadaan sehat, kita akan lakukan penahanan di lapas. Dan usai jalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, Ijong memang dinyatakan masih sakit pasca operasi. Meski begitu, tak lantas Ijong dipulangkan untuk istirahat di rumah, melainkan dijebloskan ke penjara. Mungkin saja Ijong tak menyangka bakal berakhir di penjara dalam kondisi sedang berjuang untuk sembuh dari sakit. Tapi apa mau dikata, proses hukum harus tetap dijalankan. Hasil itu sudah keluar, jadi yang 3 orang tersangka lainnya itu dinyatakan sehat. Ijong dinyatakan masih dalam situasi aman. Kemudian untuk terkait dengan operasi maupun ada kanker dan pendarahannya tadi juga keluar darah sedikit, cuman masih dalam situasi aman. Yang memeriksa Dr. Dio namanya, jadi semua diagnosa hasil darah maupun hasil daripada luka tersebut masih dikategorikan aman gitu. Jadi Ijong pada saat ini akan kita lakukan penahanan. Langsung ke lapas Polmuda? Bukan, kita akan titip ke Polres Bandara. Mungkin hari Senin baru kita akan bawa ke lapas Pemuda. Luka habis operasi ada 2 luka. Pertama di habis luka operasi embayan. Kemudian ada juga beberapa dari cancer. Ijong memang cukup kooperatif, tak mengelak untuk terima konsekuensi hukum atas kesalahan yang dilakukan. Meski begitu, pihak keluarga terus berjuang agar Ijong ditangguhkan penahanan. Sayang seribu sayang, aparat tak terima permohonan itu. Ijong tetap digiring ke penjara dalam kondisi yang boleh dibilang sedang sakit. Jadi pihak keluarga semua menyerahkan kepada pihak medis dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Nanti prosesnya kita akan lihat di persidangan. Kalau dari pihak keluarga tadi sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan penangguhan penahanan karena dari hasil dokter yang pihak Ijongnya meminta untuk dilakukan rawat jalan. Tetapi kita memiliki objek terhadap netralitas untuk Ijong sendiri sehingga kita bawa ke RSU. Sesal mendera batin Ijong, tapi nasi sudah jadi bubur. Ia tak bisa mengelak dari jeratan kasus obat keras, di mana dirinya berperan sebagai komunikator untuk membawa masuk obat keras dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Indonesia. Atas kesalahan berat yang dilakukan, Ijong harus siap-siap terima sanksi hukum dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Untuk pasalnya disangka melanggar pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancamannya 12 tahun penjara paling lama atau denda sebesar 5 miliar.
manisan cucunya kayak